pada tahun 1955, di sebuah desa terpencil, diadakan sebuah pagelaran tari yang disaksikan oleh Mbah Putri, sesepuh desa. Namun, tarian ini bukanlah untuk hiburan, melainkan atas permintaan Badarawuhi, makhluk dari bangsa jin. Dari 7 gadis penari, hanya 1 yang akan terpilih menjadi Daul yang akan dibawa ke alam gaib. Sebagai tanda terima kasih, Mbah Putri menerima gelang dari Badarawuhi. Namun, Mbah Putri merencanakan sesuatu yang berbeda. Gelang tersebut diberikan kepada putrinya, Ingri, yang kemudian diantar oleh Mbah Buyut pergi ke ujung desa. Mbah Putri berpesan pada Ingri untuk tidak pernah kembali lagi. Namun, di tengah perjalanan, Ingri mengalami insiden dan mendengar suara yang memanggil namanya. Suara itu adalah suara Badarawuhi yang meminta gelang tersebut dikembalikan. Ingri menolak dan berlari sejauh mungkin, meninggalkan desanya. 25 tahun kemudian, di Jawa Timur, tepatnya pada tahun 1980, Mila, bersama sepupunya Yuda, dan temannya Arya, memulai perjalanan menuju desa penari yang misterius. Mila berharap menemukan penyembuhan di sana, untuk ibunya yang sedang sakit parah. Dengan bantuan Jito, seorang warga lokal, mereka menuju desa, yang terletak di tengah hutan. Di perjalanan, Mila mendengar suara gamelan, tanda bahwa Badarawuhi sedang menanti kedatangannya. Setibanya di desa, mereka menemukan bahwa Mbah Putri telah meninggal, dan sesepuh baru, Mbah Buyut, sedang tidak berada di desa. Meski Yuda ingin kembali, Mila memutuskan untuk menunggu. Mereka bermalam di sebuah gardu, dan Yuda meminta izin kepada seorang wanita bernama Ratih, agar Mila bisa menumpang di rumahnya. Malam itu, Mila terbangun dan mendengar suara gamelan dari kamar Ibu Ratih yang sedang sakit. Ketika Mila mendekati kamar, ia terkejut melihat sosok wanita seperti sinden berada di pojok kamar. Awakmu merene. Jahai. Keesokan harinya, Mila semakin penasaran dan bertanya kepada Ratih tentang penyakit ibunya. Penyakit Ibu Ratih tampak sangat mirip dengan penyakit yang diderita oleh Ibu Mila. Sebelum Mila berangkat menuju desa penari, ia dihadapkan pada rahasia gelap yang menyelimuti keluarganya. Ibunya mendadak jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Dalam kebingungan, Mila berkonsultasi dengan seorang dukun yang memiliki kemampuan menerawang masa lalu. Dukun itu menunjuk sebuah lemari tua yang penuh dengan energi misterius, dan di dalamnya tersimpan sebuah gelang kuno. Sang dukun memberitahu Mila bahwa gelang tersebut harus dikembalikan ke asalnya. Hanya dengan begitu, ibunya mungkin bisa sembuh. Mila memegang gelang itu dengan gemetar, mengetahui bahwa tugas ini berbahaya. Ketika Mila menunjukkan gelang tersebut dan sebuah kalung dengan ukiran gambar gapura misterius, Ratih langsung mengenalinya. Ratih mengatakan bahwa gapura itu berada di tempat yang disebut Tapak Tilas. Tempat yang selama ini tabu, dan tak seorang pun berani mendekat, kecuali Mbah Buyut, yang menyimpan rahasia di balik larangan itu. Meskipun ada larangan keras, Mila merasa harus pergi ke sana, demi menyembuhkan ibunya. Ratih mengantarkan mereka untuk mandi di pemandian khusus untuk warga. Mila kembali mendengar suara gamelan misterius di dalam kamar mandi. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari Ratih. Namun suasana berubah mencekam ketika ia melihat Ratih telah berada di dalam kolam. Ratih menunjukkan tingkah aneh, dan Mila menyadari bahwa ia bukanlah Ratih, melainkan Badarawuhi dalam wujud Ratih. Malam itu, Mila dan Ratih mendengar suara musik gamelan yang bukan berasal dari manusia. Dengan lampu minyak yang remang, mereka berjalan menyusuri hutan yang gelap. Tiba-tiba, mereka seperti memasuki dunia lain, menemukan padepokan yang penuh dengan orang-orang yang menari.
Saat itulah Mila menyadari bahwa ini adalah jebakan yang direncanakan oleh Ratih. Ratih sengaja membawa Mila untuk menyerahkan gelang itu kepada Badarawuhi demi kesembuhan ibunya. Terungkaplah kalau yang menyuruh Mila untuk mengembalikan gelang adalah Badarawuhi sendiri. Namun, setelah gelang diserahkan, Mila merasa was-was. Ia bertanya, apakah dengan menyerahkan gelang itu, ibunya akan sembuh? Badarawuhi tidak memberikan jawaban pasti, hanya meninggalkan Mila dalam kebingungan. Saat Ratih dan Mila diizinkan pergi, Mila menyadari bahwa ibunya Ratih justru semakin memburuk. Ibunya Ratih lalu dirasuki oleh roh ibu Mila. Ibunya berpesan kepada Mila untuk tidak menuruti setiap ajakan dari Badarawuhi. Dia sudah melihat ibu. Ketika Mbah Buyut akhirnya datang, semua rahasia pun terungkap. Gelang yang diserahkan oleh Mila adalah penghubung antara desanya dengan Badarawuhi. Sin kembali ke masa lalu. Sudah sejak zaman dahulu kala, desa ini selalu dibayang-bayangi oleh Badarawuhi. Dalam waktu tertentu, Badarawuhi akan datang dan mencari seorang gadis untuk dijadikan dau atau penari. Mbak Putri sebagai sesepuh di sana tidak ingin kalau tradisi ini terus berlanjut dan menyengsarakan warga desa. Dalam pencarian daun, akan terpilih 7 gadis. Dari 7 gadis itu, hanya 1 yang akan diambil oleh Badarawuhi. Kebetulan pada saat itu, ada gadis kembar yang masuk nominasi. Jianti yang seharusnya terpilih, tapi dia digantikan oleh Santika, kembarannya. Mbak Putri ingin mengacoh Badarawuhi agar dia bisa mendapatkan gelang itu. Dia meminta Inggris, anak satu-satunya, untuk membawa pergi jauh gelang tersebut, dan jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Dengan tidak adanya gelang itu, selama 20 tahun terakhir, Badarawuhi sudah tidak mendapatkan dauh lagi. Ternyata, Mila adalah anak dari Inggris, yang dulu diminta Mbah Putri, untuk membawa gelang itu pergi. Kini, gelang tersebut telah kembali ke tangan Badarawuhi, dan desa kembali terancam. Ketika Mbah Buyut tak tahu apa rencana Badarawuhi berikutnya, pagi itu bencana besar menghantam desa. Ternak-ternak warga mati secara misterius, ladang membusuk, dan desa seakan terkena kutukan. Untuk menyelamatkan desa, Mbah Buyut memutuskan untuk melanjutkan tradisi yang telah berhenti selama 20 tahun. Mbah Buyut menyeleksi gadis-gadis desa dengan cara yang aneh. Mereka harus meminum kopi, yang rasanya hanya bisa dirasakan oleh calon dau. Jika kopi terasa manis, gadis itu harus mengikuti ritual menari. Ternyata, Mila dan Ratih juga terpilih, dan hanya mereka yang bisa menyelamatkan desa dari kehancuran. Dalam proses ritual, yang hanya bisa dihadiri oleh orang tertentu, 7 gadis yang terpilih mulai menunjukkan perilaku aneh. Sukma mereka terbawa ke alam gaib, tempat Badarawuhi berkuasa. Satu persatu gadis itu berjatuhan, hingga tersisa hanya Mila dan Ratih. Namun, masih belum ada yang terpilih menjadi dau. Di alam gaib, Badarawuhi muncul dan mencoba menggoda Mila untuk bergabung dengannya. Di dunia nyata, Mila sempat terjatuh, tapi dia segera bangkit dan melanjutkan tarian ritual. Mbah Buyut, yang sadar akan bahaya yang mengancam, melakukan tindakan berisiko untuk melindungi Mila dan Ratih dari cengkeraman Badarawuhi. Dengan menyelubungi mereka dengan kain putih, Mbah Buyut mencoba menyembunyikan Mila dan Ratih di alam gaib. Namun, meskipun tubuh mereka kembali ke desa, sukma mereka masih terperangkap di dalam alam gaib. Di sana, Mila harus melawan godaan dari Badarawuhi dan para penari, yang ternyata adalah siluman ular. Mila melihat Ratih telah menjadi bagian dari mereka, dan bahkan ibunya sendiri, ternyata telah menjadi bagian dari Badarawuhi. Dalam pertemuan terakhir mereka, ibunya berusaha meraih Mila. Mereka kini berada di sebuah tempat berbeda. Mereka berpelukan, tapi sayangnya,
ibunya sudah tidak bisa lagi kembali bersama Mila. Di Angkara Murka itulah, untuk terakhir kalinya Mila bertemu dan berbicara dengan ibunya. Di dunia nyata, Mbah Buyut harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Dia berubah menjadi seekor anjing hitam tak terlihat dan masuk ke dalam lingkaran murka untuk menyelamatkan mereka. Dengan kekuatan terakhirnya, Mila berhasil menolak ajakan Badarahui, meskipun harus menyaksikan penderitaan ibunya. Mila berhasil kembali ke dunia nyata, namun Ratin dan ibunya harus mengorbankan nyawa mereka menjadi bagian dari Badarahui. Mbah Buyut kemudian mengungkapkan bahwa Mila adalah satu-satunya dawuh yang berhasil kembali dari Angkara Murka. Mila pun kembali ke rumah, mendapati ibunya sudah meninggal dunia dan hanya bisa menangis. Inilah awal mula dari kisah mencekam di Desa Penari, dan cerita berlanjut ke cerita KKN Desa Penari. Dan film pun selesai.